Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol asyik bersama Ketua Katlea Indonesia di episode 1. Yuk kita kenal Katlea Indonesia. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Teh Ismi Alifah sebagai Ketua Katlea Indonesia periode 2021. Assalamualaikum Teh Ismi Alifah. Waalaikumsalam Teh. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Teh. Ya, pada kesempatan ini sebelumnya terima kasih ya Teh udah mau ngobrol-ngobrol nih di ngobrol asyiknya Katlea Indonesia. Pada kesempatan ini kita mau ngobrolin tentang apa sih Katlea Indonesia dan kita kupas tuntas di sini. Oke, mungkin kita kenalan ya Teh ya dengan komunitas ini karena katanya tak kenal maka tak aruh. Kenalan ya. Oke, sebenarnya Katlea Indonesia ini tuh komunitas yang bergerak di bidang apa? Terus gimana sih bisa tercetus Katlea Indonesia? Lalu filosofinya bagaimana gitu? Sejarahnya gimana sih? Oke. Nah, Katlea Indonesia itu kan terdiri dari dua kata ya, Teh ya. Katlea dan Indonesia. Nah, kalau misalnya dilihat kata pertama itu Katlea ya. Katlea itu berasal dari bahasa Latin sebenarnya, bahasa Latin bunga anggrek. Nah, bunga anggrek. Nah, kemudian kenapa diambilnya dari nama bunga anggrek? Karena bunga anggrek itu kan merupakan salah satu tanaman epifit ya, yang tanaman ini itu tumbuh di induk atau pohon lain tanpa merugikan. Nah, maka dari itu kenapa Katlea ini diambil namanya dari nama anggrek, karena supaya bagaimana muslimah-muslimah yang ada di dalamnya itu bisa bermanfaat gitu. Apalagi warna anggrek ini kan berbeda-beda ya. Ada yang ungu, ada yang pink, ada yang putih. Nah, tapi memang di Katlea ini menggunakan warna ungu muda. Nah, berarti bagaimana di sini anggrek ini bisa diikat satu sama lain walaupun warnanya berbeda, tapi bisa bersatu gitu. Dengan ikatan apa? Ikatan kasih sayangnya Allah atau silaturahim gitu loh. Nah, kemudian yang kata kedua dari Katlea Indonesia ini yaitu Indonesia ya. Nah, apalagi Indonesia ini merupakan negeri tercinta kita ya, Masya Allah gitu. Sehingga bagaimana Katlea ini bisa tumbuh dan meluas tidak hanya di Bandung saja Teh. Walaupun memang tercetusnya Katlea ini di Bandung ya, tapi harapannya Katlea ini bisa terasa kebermanfaatannya sampai luar Indonesia, sampai Indonesia. Tapi itu sebuah pengharapan kan. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Siapa tahu memang go internasional gitu Katlea. Namanya kita harapan ya Teh, nggak apa-apa ya. Masya Allah. Okay. Ya jadi sekarang berarti domisilinya atau pusatnya di Bandung. Gitu kan. Siapa tahu nanti setelah ini ada cabangnya di mana gitu, di kota mana, dan akhirnya harapannya bisa go internasional Teh ya. Amin. Ya. Oke. Berarti Katlea ini di dalamnya itu ada apa namanya para muslimah gitu ya. Berarti kriterianya perempuan berarti Teh. Iya. Nah, tadi ya kan Katlea itu bergerak ya, komunitas yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemuslimahan dan ekonomi. Nah, kenapa ada bidang khusus kemuslimahan? Karena memang komunitas Katlea Indonesia ini didominasi oleh akhwat atau perempuan gitu. Makanya di sini Katlea Indonesia hadir untuk para pemuda, khususnya akhwat atau muslimah yang ada di Bandung dan seluruh Indonesia. Tapi pernah nggak Teh ada kegiatan yang itu namanya kontributornya itu di luar Bandung gitu? Nah, untuk relawannya alhamdulillah sudah ada Teh yang dari luar Bandung. Nah, itu
ketika di program sosial, salah satunya di program Pejuang Kurban, itu kami sudah banyak relawannya di luar Bandung, ada yang dari luar Pulau Jawa, alhamdulillah ya. Nah, tapi untuk relawannya ini ternyata tidak hanya perempuan atau akhwat, tapi ada yang dari ikhwan juga atau laki-laki. Okay. Ya, jadi untuk relawannya kami pun membuka untuk ikhwan begitu. Alhamdulillah ya, berarti para agen perubahan muda-mudi yang menjadi generasi penerus dan perubah bangsa ya Teh ya. Masya Allah. Kayak ini sebenarnya Teh Katla Indonesia sendiri kenapa sih bisa tercetus komunitas ini dan pengurusnya atau anggota-anggotanya itu aktivitasnya apa gitu, kayak kuliah atau sekolah, bekerja dan sebagainya. Oke, nah Katla Indonesia ini memang didirikannya itu mulai dari tahun 2014. Wah, cukup lumayan ya, sudah lama ya. Sudah berarti 8 tahun kurang lebih 8 tahun. Ya, kurang lebih 8 tahun ya, Masya Allah ya. Berarti Katla ini hampir mau 2 tahun lagi 10 ya. Iya ya, semoga dengan 8 tahunnya ini bisa menjadi komunitas yang lebih baik dan luar biasa gitu. Nah, dengan dicetuskannya komunitas Katla ini berawalnya Teh dari keresahan. Gitu. Iya, keresahan para pemuda atau para mahasiswa yang dicetus oleh akhwat atau perempuan, mereka punya keresahan di dalam dirinya gitu. Nah, mereka ini atau beliau-beliau yang terdahulu ini yang mencetuskan Katla ini, mereka berawal dari keresahan dan awalnya hanya teman bermain gitu. Atau tempat nongkrong gitu ya, teman nongkrong gitu ya, mungkin ya. ya, teman hangout gitu ya, teman nongkrong. Nah, dari situ mereka punya keresahan dalam dirinya, sehingga dari keresahan itu mungkin merasa hampa, kemudian tidak tahu tujuan hidup dan bingung gitu ya, bagaimana menjalani hidup sesuai dengan fitrahnya sebagai muslimah gitu. Sehingga dicetuskanlah Katla Indonesia ini. Bagaimana di dalam Katla Indonesia ini menjadi media atau wadah untuk para muslimah berkarya gitu. Entah dalam mengembangkan skill dirinya ataupun mengenal jati dirinya gitu, sehingga mereka memiliki pegangan gitu ya atau prinsip ketika menjadi seorang muslimah. Oke, saya pernah lihat di webnya itu ini menarik ya. Jadi landasannya itu adalah surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ini bisa dijelasin nggak Teh? Ini kolerasinya itu seperti apa gitu? Ya. Nah, sebenarnya landasan didirikannya komunitas Katla Indonesia ini ya berawal dari surat Al-Asr. Bagaimana surat Al-Asr ini kan berbicara tentang waktu ya. Betul. Ya, waktu yang bagaimana manusia itu suka rugi ketika menjalankan aktivitas dan suka lalai bahkan terhadap waktu yang jadi nampar saya yang suka dijalankan. Nah, sehingga di sini Katla Indonesia ini menjadikan surat Al-Asr ini sebagai landasan atau pengingat gitu. Bagaimana seorang muslimah itu harus selalu ingat terhadap waktunya, kemudian harus waktunya itu menjadi waktu yang produktif. Betul. Tidak hanya sibuk ya gitu. Karena beda antara sibuk dan produktif gitu. Nah, sehingga ketika waktunya sudah produktif, nanti di Katla Indonesia ini harapannya bisa saling mengingatkan gitu. Seperti di surat Al-Asr ayat 3-nya gitu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Bagaimana saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran gitu. Betul. Jadi di dalam kebenaran ini sebagai seorang muslimah kita juga harus tahu jati diri dan harus saling sabar. Harus saling mengingatkan dengan kesabaran. Oke, berarti nggak hanya saling mengingatkan gitu, tidak hanya saling menasehati gitu, tapi harus proses untuk
menjadi lebih baiknya itu harus disabari juga ya Teh. Iya, di betul. apa ya namanya, dibersamai lah gitu Dibersamai. ya. Masya Allah. Oke, berarti ini sudah dari 2014, sudah 8 tahun gitu ya. Mungkin kalau SD sudah naik kelas 2 apa kelas 3 SD ya. Ya, ini tuh tadi anggotanya dari mahasiswa saja atau pelajar atau seperti apa? Oh iya. Nah, untuk anggotanya atau pengurusnya ya. Di sini kalau misalnya pengurusnya itu dari awalnya masih mahasiswa dulu ketika bergabung gitu sih. Kemudian sekarang ada yang masih jadi mahasiswa, ada yang sudah lulus atau sudah jadi alumni gitu. Jadi pengurusnya pun ada ya masih pemuda. Pemuda ya gitu. Berarti kalau pemuda, kalau di apa namanya, di Islam itu pemuda itu sampai umur 40 tahun ya. Ya pokoknya masa-masa produktif lah ya gitu. Oke. Nah, ini kan sudah lama gitu ya membangun, merintis Kata Indonesia ini. Nah, kira-kira Teh program apa aja sih yang menjadi apa sih namanya, yang jadi kegiatan atau aktivitas dari Kata Indonesia itu sendiri? Nah, di program Kata Indonesia ini saya kasih spoiler ya. Spoiler aja ya, daripada penasaran nih teman-teman di rumah. Nah, karena di Katlia Indonesia ini ada 4 bidang ya. Yang pertama nih ada bidang sosial. Nah, salah satu programnya itu ada adik asuh. Adik asuh. Ya, jadi bagaimana di sini Katlia Indonesia itu menjadi media untuk para donatur bisa berbagi lewat adik asuh yang sedang melalui pendidikan, biasanya sekolah dasar. Gitu. Kemudian yang kedua dari bidang pendidikan. Ya, bagaimana di sini Kata Indonesia bisa berbagi secara ilmunya gitu loh untuk masyarakat, khususnya biasanya ke anak yatim, kemudian ke anak jalanan, kemudian ada juga ke anak diniyah gitu ya. Bagaimana men-share ilmu atau berbagi ilmu terkait keislamannya ataupun terkait yang lainnya gitu. Kemudian ada juga bidang kemuslimahan ya Teh, yang memang ini menjadi suatu kebutuhan untuk seorang muslimahnya. Nah, di kemuslimahan itu ada karya. Nah, apa tuh karya? Karya kajian bersama Katle ya. Wah, kreatif ya. Iya. Jadi di Katle ini ada karya yang mana karya ini salah satunya kajian sirah Sahabiyah ya. Sahabiyah, bagaimana membahas para sahabiyah. Jadi sebagai ini ya, sebagai refleksi gitu ya, terhadap diri ya. Masya Allah. Berarti kayak jadi karya itu seperti kajian gitu ya, kajian-kajian yang sifatnya tematik mungkin. Iya. Oke. Ya. Terus satu lagi. Oh iya, satu lagi ya? di bidang ekonomi ya. Nah, di bidang ekonomi ini sebenarnya untuk apa ya, media supaya bagaimana Katlia ini bisa mensejahterakan juga di komunitasnya gitu. Bisa menghasilkan dan nanti hasilnya itu untuk berbagi juga ke masyarakat sekitar. Nah, jadi ini ya apa namanya, mandiri secara finansial. Iya betul gitu. Jadi bagaimana Katlia juga bisa mandiri secara finansialnya. Nah, di sini ada satu program yaitu terkait limbah. Oke. Gimana tuh? Bagaimana limbah yang biasanya dihasilkan kayak misalnya botol atau minyak jelantah ini nanti bisa dijadikan uang. Nah, nanti uangnya dialokasikan atau digunakan untuk berbagi juga. Atau gitu. untuk kegiatan sosial. Iya. Gitu. Berarti minyak jelantah ini ya, bekas ya? Iya, minyak jelantah yang bekas masak. Bekas masak ya. Sekarang minyak goreng sedang naik ya Bun. Jadi setelah masak itu masih tetap bisa dipakai untuk beramal soleh. Iya, betul. Jadi nggak sia-sia beli minyaknya. Betul. Walaupun mahal ya. Oke, itu ya sudah ya 4 program besar Katlia, mungkin banyak turunan-turunannya gitu ya. Terus
nih buat Teh Ismi sendiri sebagai leadernya di sini gitu ya, Masya Allah, perempuan tangguh, ahwat tangguh gitu. Gimana sih cara Teh Ismi ngompakin timnya atau pengurus-pengurus KTLIA ini sehingga terbentuk ya yang namanya team buildingnya, terus bagaimana cara Teh Ismi untuk menjadi fasilitator untuk problem solvingnya, untuk mengukuhkan atau menguatkan timnya. Nah, seperti apa? Nah, sebenarnya saya juga masih belajar ya Teh ya, karena masih belum setahun gitu menjadi apa ya, mungkin ketua gitu bisa dibilang. Nah, jadi yang saya pelajari ya sampai saat ini, sebenarnya di pengurus KTLIA ini kita sama-sama bertumbuh sih, sama-sama bertumbuh dan berkembang, karena jadikanlah KTLIA Indonesia ini media untuk kita sama-sama berkarya gitu. Punya skill apa kita kembangkan di dalamnya. Nah, itu juga dilakukan di pengurusnya. Nah, kemudian karena di sini kita bertumbuh dan berkembang itu secara bersama, tidak ada yang saling terdepan atau bahkan ada yang meninggalkan, tapi di sini kita sama-sama membersamai gitu, membersamai dalam setiap langkahnya. Ketika bertumbuh dan berkembangnya pun kita sama-sama membersamai gitu. Iya, benar. Ya. Kemudian ya yang namanya komunitas ini, karena kita komunitas KTLIA Indonesia yang di dalamnya muslimah, ya kita harus sama-sama punya frekuensi dulu nih. Frekuensi sebagai seorang muslimah. Ya. Okay. Bagaimana seorang muslimah itu bisa mengenal jati dirinya gitu. Mengenal jati dirinya di hadapan Sang Kholik gitu. Sehingga kalau kita sudah sadar posisi diri kita sebagai hamba, ya, jadi berarti kan pengurus KTLIA Indonesia itu ya hambanya Allah gitu. Kedudukannya sama, dan pasti ketika sudah tahu posisi dirinya, kita semua akan tahu tujuan hidupnya gitu, dan akan sama nantinya tujuan hidup ini menjadi tujuan kita berada di KTLIA gitu. Karena tujuan kita hidup kita ini ibadah ya, bukan ada yang lain kan ya. Betul. Jadi tugas ya jadi. Iya. Jadi ketika kita menjadi petugas KTLIA Indonesia atau pengurus KTLIA Indonesia pun, ya niatnya hanya ibadah Teh kepada Allah, sehingga ya pengurusnya pun harus satu frekuensi dulu. Betul, gitu. betul. Ketika sudah satu frekuensi, sudah satu visi dan misi, insya Allah ketika kita punya program, itu akan dikaitkan dengan visi misi kita bersama gitu. Pada ujungnya visi misi ini kan ya untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Apa yang kita laksanakan program ya untuk masyarakat juga gitu, bukan untuk KTLIA-nya. Dan tentunya di sini harapannya KTLIA ini bisa menjadi penggerak gitu, penggerak kebermanfaatan. Dan ya mungkin ketika KTLIA Indonesia ini bisa terkenal, ya harapannya tidak hanya bernilai di hadapan manusia gitu, tapi bisa branding juga di hadapan Allahnya, atau bisa bernilai juga. Iya. Jadi terkenal di bumi dan langit gitu ya, Masya Allah. Amin ya. Amin. Oke. Nah, terus kan dari sekian banyak program dari KTLIA gitu ya, apa nih program yang saat ini sedang dilakukan atau akan dilandingkan gitu? Oke. Nah, karena saat ini kita sebentar lagi menuju bulan Ramadan, makanya di KTLIA Indonesia pun ada program di bulan Ramadan. Nah, yaitu namanya Ramadan Charity Indonesia. Itu di dalam Ramadan Charity Indonesia ini banyak sekali program berbaginya Teh. Ya. Di sosial ya berarti? Iya betul, di sosial. Kemudian ada juga berbagi secara keilmuannya dari pendidikannya, dan ada juga dari kemuslimahannya itu. Paket lengkap ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin terakhir ya Teh Ismi, apa sih yang menjadi harapan teman-teman KTLIA gitu, khususnya Teh Ismi kan sebagai leadernya di sini gitu ya. Apa yang menjadi harapan KTLIA untuk kepentingan masyarakat banyak, terutama
ya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia gitu yang merupakan penerus bangsa gitu. Ya harapannya ya semoga Katlia Indonesia ini bisa bernilai gitu di hadapan Allah, dan walaupun di hadapan Allah pun ya mungkin kita hanya berikhtiar ya Teh, berusaha, tapi ya semoga dengan kesungguhan, dengan visi misi yang sama ini kita bisa membangun kesejahteraan di masyarakat gitu. Dan harapannya ya Katlia Indonesia ini bisa menjadi penggerak bagi komunitas muslimah lainnya. Wow, gitu amin. ya. Amin. Ya harapannya seperti itu ya mungkin untuk Katlia Indonesia. Amin, kita doakan teman-teman ya, mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang mendengarkan di sana. Ya kalau misalnya ada yang mau gabung gimana Teh? Nah kalau misalnya ada yang mau gabung, boleh cek di Instagramnya Katlia Indonesia ya, Katlea_Indonesia. Silakan boleh DM ke Instagramnya aja, nanti akan dibalas sama admin. Oke, gitu aja mungkin ya Teh Ismi. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya pasti insya Allah bermanfaat Teh ya gitu. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dari kami, share what we love because we care, we share. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.